Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selamat pagi. Kembali kita berjumpa dalam GKK Menyapa. Mari sebelum kita baca renungkan firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang ingin kami mau baca dan renungkan pagi ini. Mari ya Tuhan, bersabdalah supaya kami boleh belajar dan diajar oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan waktu ini hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita pagi ini terambil dari Hakim-Hakim pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai 23. Lalu dilanjutkan dengan Hakim-Hakim pasal yang kelima, ayat yang ke-24 sampai dengan 31a. Namun saudara, saya akan mengajak kita membaca pada ayat yang terakhir dari pasal yang keempat, ayat ke-23 maksudnya. Dan kemudian di pasal 5, ayat yang ke-31a. Itu yang akan kita fokuskan dalam bacaan kita. Saudara, Hakim-Hakim pasal 4 ayat yang ke-31, ke-23 maksudnya. Demikian firman Tuhan. Demikianlah pada hari itu Allah menundukkan Yabin, Raja Kanaan di hadapan orang Israel. Pasal yang kelima, Hakim-Hakim, pasal yang kelima ayat yang ke-31a. Demikianlah binasa semua musuhmu, ya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bacaan kita pagi ini bicara tentang Yael, seorang perempuan, seorang istri yang diberi Tuhan kehormatan dengan menyerahkan Sisera, Raja Kanaan, punya panglima perang, saudara, Sisera, ke dalam tangan Yael. Nah, melalui konteks bacaan kita pagi ini, apa yang dapat kita renungkan? Yang pertama, saudara, Tuhan menghukum, tapi Ia juga berkenan menolong umatnya. Nah, jika kita membaca dari awal Hakim-Hakim pasal yang keempat ini, saudara, khususnya, maka kita akan mengerti mengapa Tuhan menghukum umatnya dengan menyerahkan mereka ke dalam tangan Raja Kanaan. Penyebabnya ialah karena Israel lagi-lagi melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Namun begitu saudara, ketika umat Israel merendahkan diri dan kembali berseru minta tolong kepada Tuhan, maka Tuhan tetap menolong umatnya dengan mengacaukan Sisera dan segala keretanya dan pasukannya. Sementara Barak dan 10.000 pasukannya mengejar dan menewaskan seluruh pasukan Sisera. Nah saudara, melalui hal ini kiranya kita belajar betapa pentingnya hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang tidak kompromi sedikit pun dengan dosa. Namun begitu, Ia juga adalah Allah yang pengasih, saudara. Yang berkenan mendengar dan menolong umat yang sungguh mau bertobat, merendahkan diri, dan berseru kepadanya. Yang kedua, saudara, Tuhan dapat memakai yang dianggap lemah untuk menolong umatnya. Nah, jika semua pasukan Sisera terbunuh, bagaimana dengan Sisera sendiri, saudara? Rupanya Sisera berhasil melarikan diri dan bersembunyi di kemah Yael, istri Heber itu, saudara. Tidak disebutkan memang bagaimana Yael tahu bahwa Sisera adalah orang yang sedang dicari oleh Barak. Namun Yael yang awalnya menyambut ramah Sisera, memanfaatkan situasi dan kesempatan yang ada, membunuh Sisera saat ia tertidur karena kelelahan. Tidak diberitahukan juga kepada kita, saudara, bagaimana seorang yang namanya Yael ini, seorang perempuan yang namanya Yael mampu berbuat demikian. Namun demikian saudara, melalui hal ini kita belajar bahwa Tuhan punya
caranya sendiri untuk membinasakan musuh-musuhnya. Seperti yang dikatakan dalam nyanyian Deborah dalam Hakim-Hakim pasal yang kelima ayat yang ke-31a. Dan mau memakai kita yang meskipun lemah, tetapi menjadi alat di tangannya untuk menolong umatnya. Amin. Mari saudara satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan. Mohon pertolongan Tuhan menopang, memampukan kami. Untuk kami bukan hanya menjadi pendengar dari firman Tuhan, tetapi kami juga menjadi pelaku dari firman. Firman-Mu kami boleh hidupi dalam setiap aspek kehidupan yang kami jalani hari ini dan juga hari-hari selanjutnya. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.